Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita masuk bab 4 ya, statistika regresi. Oke. Sebenarnya tentang regresi ini dipelajari di bangku kuliah ya, tapi di sini dipelajari juga ya sebagai dasar ya, untuk dasar-dasarnya saja. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang diagram pencar. Diagram pencar itu apa? Diagram pencar atau scatter plot adalah diagram yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang koordinat kartesius. Di sini maksudnya dua variabel itu adalah variabel x atau dia variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependen atau dia si sumbu y-nya, atau namanya juga variabel terikat ya. Di sini variabel independen itu variabel yang memengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel kedua yaitu variabel dependen atau terikat yang digambarkan pada sumbu y ya. Pengertiannya yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Perhatikan gambar 4.1 yang ini ya. Ini namanya diagram pencar. Terus pertanyaannya, titik-titik ini apa? Titik-titik ini data yang dimasukkan ya, data yang ingin dicari hubungannya ya, antara hubungan x dan y ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan pelajari juga tren ya. Oke. Tren itu apa? Tren itu dapat diartikan sebagai pergerakan data-data ya sepanjang waktu tertentu. Nah, ini pergerakan ini dia kan membentuk garis lurus. Nah, jadi di sini berdasarkan diagram pencar terdapat tren hubungan linier. Linier maksudnya membentuk garis lurus. Jadi tren itu maksudnya pergerakan data-datanya membentuk garis lurus pada suatu waktu tertentu ya, sepanjang waktu tertentu. Nah gitu. Jadi di sini makin besar nilai x, makin besar pula nilai y. Nah, itu kalau dia korelasinya positif ya, ke arah kanan. Ya. Nanti situ kita akan pelajari. Nah, kita baca lagi, jika titik-titik pada diagram pencar mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan hubungan linier. Nah, jadi kalau dia membentuk garis lurus, dia itu membentuk hubungan linier antara variabel x dan y makin kuat. Makin kuat maksudnya jika titik-titiknya rapat, ya. Oke. Kemudian untuk menganalisis kuat lemahnya hubungan linier antara x dan y digunakan analisis korelasi. Korelasi itu hubungan ya, hubungan antara x dan y ya, sejauh mana mereka saling berkaitan gitu ya. Oke, coba kita buat ke bawah dulu. Oke, nah di sini ada namanya tren yang A ya. Coba yang pertama, perhatikan tren data pada diagram pencar untuk menentukan jenis korelasi. Oke. Nah, di sini yang A. Jika tren data menunjukkan kenaikan, nah ini kenaikan, maka terdapat hubungan positif atau korelasi positif antara dua variabel ya. Jika nilai variabel independen meningkat, maka nilai variabel dependen juga meningkat. Jadi dia sama-sama meningkat. Begitu kalau dia korelasi positif. Nah, kemudian ada yang jika tren data atau pergerakan data menunjukkan penurunan, ini namanya penurunan. Oke ya. Maka terdapat hubungan negatif atau korelasi negatif antara dua variabel. Artinya, jika nilai variabel independen meningkat, maka nilai variabel dependen menurun, begitu ya. Nah, jadi kalau dia negatif seperti itu. Kalau yang x nya meningkat, maka y-nya menurun, begitu ya. Kemudian yang C, jika titik-titik pada diagram tampak menyebar secara acak, nah ini acak, maka tidak ada korelasi antara dua variabel, begitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, kedua ini, perhatikan penyebaran titik-titik pada diagram pencar untuk menentukan kekuatan korelasi antara dua variabel. Jika titik-titik makin rapat, maka hubungannya semakin kuat. Sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Nah, sama kalian coba perhatikan. Ini kan lebih paling rapat, makanya dia kuat. Nah, ini sedang. Nah, ini lemah. Sama-sama ini sama-sama korelasi positif. Kenapa? Karena sama-sama ke arah kanan.
ini sama kuat sedang lemah, tapi korelasi negatif karena ke arah kiri ya. Oke, kita lanjut penjelasan ke nomor 3. Penjelasan nomor 3 di sini, perhatikan pola penyebaran titik pada dengan pencar. Nah, di sini kita akan mempelajari ini namanya korelasi linier ya. Jadi kalau dia membentuk garis lurus berarti dia linear. Ini linear positif karena ke kanan, ini negatif. Ini enggak membentuk garis lurus, makanya dia non linear, sama seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian ada juga namanya outlier atau pencilan, adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lain dalam sekumpulan data. Nah, jadi ini data yang berkumpul tapi ini menyendiri ya, menyimpang terlalu jauh, maka ini namanya outlier. Sedangkan yang berkumpul dekat ini bukan ya, seperti itu ya. Coba lagi kita lihat ke bawah. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kita akan masuk ke latihan soal langsung ya untuk halaman 172 yang bagian A. Nah, di sini perhatikan diagram pencar berikut. Hubungan antara nilai X dan Y pada diagram tersebut adalah, nah ini kan ke kiri, berarti negatif. Hubungan linear negatif atau korelasi linear negatif. Jadi jawabannya yang B. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di situ sama. Diagram pencar menunjukkan korelasi positif antara X dan Y, berarti yang ke kanan. Nah, ini ke kanan, berarti yang B, gitu aja ya, tidak begitu susah. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara usia dan ukuran sepatu beberapa siswa SMA. Nah, ini kan menyebar. Kalau menyebar kita baca tidak ada hubungannya atau tidak ada korelasi. Yang mana keterangan tidak ada korelasi? Yang C. Jawaban yang C ya, gitu aja. Oke, kita lanjut yang ke nomor 4. Nomor 4, berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara berat badan dan tinggi badan beberapa remaja. Nah, ini membentuk garis lurus dan dia ke arah kanan positif. Nah, makanya dia sama-sama meningkat. Jadi kita baca aja yang A. Berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan tinggi badan. Nah, ini betul, sama-sama meningkat. Jadi jawabannya yang A. Kalian bisa cek ya, ini semua tak sejalan ya. Nanti ada yang tambah, ada yang turun, tidak. Kalau yang positif dia sama-sama bertambah, gitu aja. Sekarang nomor 5. Nah, ini kan sama, ini negatif karena ke kiri. Nah, dari sini kita baca yang kalau yang X-nya bertambah, Y-nya berkurang. Kita baca yang mana keterangan yang mana ya. Luas wilayah tidak mempengaruhi, ini salah. Kepadatan penduduk selalu mengalami peningkatan, salah, karena dia negatif. Semakin luas wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami peningkatan, salah, tidak ya. Semakin luas meningkat, itu salah. Yang D, semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan, ini betul ya, karena dia korelasi negatif seperti pembahasan yang tadi ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.